menjalankan pendidikan ini sekitar tahun kurang lebih 1952 sampai dengan menduduki tanah tersebut ya sampai dengan tertanggal kemarin tanggal 27 ya. Kita terus itu semua yang boleh dibilang menjaga dan menguasai tanah tersebut, karena memang kita lah yang boleh dibilang diberikan hak oleh negara ya untuk mengelola pendidikan. Nah, jadi pada awalnya tanah tersebut adalah atas nama HCL atau Het Christelijk Lyceum. Kemudian Het Christelijk Lyceum sekitar tahun 60 itu kan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Karena dinyatakan sebagai organisasi terlarang, maka Semakdago sebagai penghuni terlama memiliki hak prioritas. Jadi awalnya tanah itu atas nama Het Christelijk Lyceum. Kemudian HCL dinyatakan organisasi terlarang, tanah tersebut dilakukan nasionalisasi menjadi tanah negara kan. Nah, Semakdago atau BPKS KJB ini mengajukan hak prioritas kepada negara, diberikan oleh negara dengan catatan memang itu untuk pendidikan. Kemudian pada intinya datanglah organisasi lain yaitu PLK, Perkumpulan Lyceum Kristen, mengaku-ngaku sebagai penerus daripada HCL. Ya, bagaimana mungkin ada organisasi terlarang memiliki penerus? Contoh PKI, masa memiliki penerus padahal dia organisasinya sudah dilarang, kan nggak mungkin. Nah, dari kejanggalan ini kemudian dilakukanlah pidana ya, kita lakukan pelaporan pidana. Yang zaman dulu, zaman Paul Patiwayal pernah juga dilaporkan pidana. Nah, dugaan terjadinya tidak pidana terjadi, cuman terdakwa meninggal, ya, nggak diterusin lagi. Kemudian PLK ganti pengurusnya terdiri dari Edward Surajaya, Maria Goretti, dan Gustaf. Kemudian PLK melakukan memang gugatan melalui tata usaha negara untuk membatalkan sertifikat yang dimiliki oleh BPKS KJB. Ya, tapi yang bukti-bukti yang digunakan dalam pengadilan TUN itu kita temukan ada dugaan nggak betul, karena PLK diduga kan mengaku-ngaku sebagai penerus daripada HCL. Nah, akta yang diduga mengaku sebagai penerus daripada HCL itu kita laporkan ke kepolisian, ada dugaan 266 masukan keterangan tidak benar dalam akta otentik, dan saat itu terbukti ya. Makanya Edward Surajaya, Maria Goretti, dan Gustaf begitu jadi tersangka. Nah, kemudian ketika di pengadilan, Gustaf yang bisa diadili karena Maria Goretti-nya sakit. Kemudian Edward Surajaya udah terlanjur kena kasus kalau nggak salah Pertamina, jadi dia sudah duluan masuk. Ya otomatis akhirnya yang diadili Gustaf dihukum, ya dihukum, di PN dihukum, di Pengadilan Tinggi dihukum, Mahkamah Agung dihukum, terakhir dia juga PK, baru-baru ini PK-nya kalah lagi, dihukum juga, dan dinyatakan dalam putusan pidana itu memang disebutkan bahwa akta tersebut terbukti 266-nya masukan keterangan tidak benar dan akta otentik. Ya. Nah, sekarang kalau udah nggak punya legal standing, PLK tahun 2017 saja itu masih melakukan gugatan ya terhadap BPKS KJB. Nah, ketika dia melakukan gugatan itu kita masih melawan PLK ya, dan ada putusan-putusan selain ada gugatan tahun 2017, kita pun juga ada melakukan upaya bantahan ya, di mana bantahan kita terhadap permohonan eksekusi daripada PLK itu kita sudah dimenangkan sampai dengan Mahkamah Agung. Ya, dan masih ada yang lain-lainnya yang termasuk putusan pidana yang tadi saya jelaskan. Nah, yang lucunya tiba-tiba tanggal 27 ya, terjadinya itu tanggal 27 Juli ya, ada suatu boleh dibilang gerakan yang diduga, saya selalu pakai bahasa hukum, diduga dilakukan oleh oknum ya, oknum ormas yang di dalamnya juga diduga kuat adanya oknum TNI, makanya keluar juga di situ ada dibantu TNI dan gitu. Tapi kita pakai bahasa hukum diduga ya, karena memang pada akhirnya kan memang ada lah oknum-oknum itu kan. Nah, makanya masuk di berita-berita
ya kan, masuk di PR dan sebagainya, itu ada diduga ada oknum TNI-nya kan gitu. Nah, atas dasar itu boleh dibilang pada intinya tanah yang selama ini baik-baik saja dipegang oleh BPSM KJB kok bisa tiba-tiba masuk di mana ormas tersebut menyatakan wakil dari PT Geraha Multi Insani atau PT GMI yang mengaku dari tahun 2015 katanya sudah membeli dari PLK. Yang jadi pertanyaan kita, kalau tahun 2017 saja PLK-nya masih mengajukan gugatan terhadap BPKSMJB mengenai tanah tersebut dan kita bisa buktikan PLK tidak punya legal standing, bagaimana bisa PLK yang tidak punya legal standing menjual tanah kepada PT GMI? Sementara gugatan dari PLK kepada BPSMKJB yang menggugat tanah itu dinyatakan milik daripada PLK dilakukan 2017. Tapi PT GMI yang kemudian memasang plang di situ kan ada tuh plangnya, tanah ini milik PT GMI dan sebagainya. Itu ngakunya beli dari PLK 2015. Mana mungkin tanah yang masih dalam sengketa, bahkan PLK-nya aja mengakui masih belum memiliki, 2017 masih gugat, kok bisa jadi PT GMI katanya ada akta pelepasan hak yang memiliki 2015. Nah kalau begitu harusnya yang menggugat BPSMKJB PT GMI dong, bukan PLK. Betul kan? Nah kalau sekarang terbukti PLK-nya ternyata tidak punya legal standing, harusnya PT GMI bukan menduduki tanah BPKSMKJB. Harusnya dia melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata terhadap PLK. Karena berarti PT GMI harusnya kan kalau dia beli tanah, gimana tanah sengketa dijual? Kan nggak boleh, dia mestinya permasalahkan dong ke PLK-nya. Kok malah jadi menduduki BPSMKJB? Nah itu yang sejarah yang perlu kita tahu. Jadi pahamnya 2015 dia ngaku beli dari PLK, padahal PLK masih menggugat tanah tersebut di tahun 2017. Ya, dan kemudian dia juga sudah kalah, ada putusan 203, pernah PLK menggugat negara, ternyata negara dimenangkan. Dan kita kan memperolehnya dari negara, dan kita juga sudah menyelesaikan seluruh kompensasi kepada negara. Nah buktinya apa kalau memang kita memperoleh dari negara? Contohnya ada ini surat tertanggal 3 Agustus 2024 yang mana saya bacakan poin terakhir aja berkenaan dengan hal tersebut di atas. Mohon bantuan saudara. Jadi ini ada surat dari Kementerian Keuangan minta bantu kepada Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komandan Korps Brimob Polri, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung. Ya, minta bantuannya apa? Dukungan dalam rangka pengamanan hak negara atas tanah di Jalan Irha Juanda nomor 93 Bandung. Hak negara, tapi negara memang meminta kepada BPSMKJB yang mengelola untuk pendidikan. Makanya di poin 5 ada kata-kata berkenaan dengan hal tersebut di atas. Dimohon bantuan saudara guna mendukung pengamanan atas aset tersebut untuk menghindari adanya penyerangan untuk menduduki aset dimaksud yang dilakukan oleh pihak ketiga selain Yayasan Badan Pengurus Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat atau YBPSMKJB. Betul kan? Nah disinilah yang kita sayangkan, kenapa pada saat waktu itu terjadi penyerangan, seharusnya kan ibaratnya kalau ada orang masuk ke pekarangan bapak atau ibu semua, itu saja sudah 167 KUHP, memasuki pekarangan tanpa izin, kan tertangkap tangan, kok bisa dibiarkan nggak ditangkap? Ya itu yang membuat pada akhirnya kami waktu hari Kamis, saya sendiri selaku lawyer dari BPSMKJB bersama dengan ratusan massa yang peduli pada pendidikan untuk mengamankan anak-anak, melakukan aksi untuk supaya tanah ini kembali dikuasai oleh BPSMKJB demi kepentingan anak-anak, karena anak-anak adalah generasi bangsa yang harus dilindungi. Ya, nah pada intinya begitu, dan pada akhirnya memang terjadilah boleh dibilang hal tersebut, di mana kebetulan dari wakil Komisi 3 DPR RI dari DPR datang ya meninjau lokasi tersebut juga, dan dari beliau juga menyayangkan ada kejadian seperti ini karena ini adalah tanah negara yang memang harusnya hak pengelolaan ini untuk BPSMKJB, sehingga pada akhirnya diminta polisi untuk kembali ya mengamankan.
Karena terus terang ini udah ada dugaan kerusakan juga. Ya karena pelang negara yang ditulis adalah tanah ini harusnya dalam penguasaan Menteri Keuangan itu oleh diduga oleh PT GMI ya yang waktu itu mengutus diduga ya, kita juga selalu ngomong bahasa umum, diduga dengan ormas-ormas yang boleh dibilang secara melawan hukum menduduki itu, kok dibiarkan? Kan berarti ada dugaan 406 itu perusakan, 170 secara bersama-samanya. Berarti ada 167, ada 170, ada 406. Kok dibiarkan, tidak ada ditangkap satupun? Itu yang kita sayangkan. Sementara kalau dia dasarnya adalah katanya beli tanah dari 2015, padahal tanah itu dalam sengketa mah udah bisa tanah diperjualbelikan. Kita sama-sama tahu di notaris pun selalu ditulis bahwa tanah tidak berada dalam kondisi sengketa, kan begitu. Berarti kan memasukkan keterangan tidak benar dalam akta otentik juga, ada dugaan seperti itu ya. Kita bicara lagi bahasa hukum, ya kan? Apalagi terbukti PLK-nya kemudian pidananya terbukti, artinya tidak punya legal standing. Ya, jadi sampai di sini itu penjelasan saya mengenai kasus BP SMKJB Dago yang kemarin sempat rame ya, sempat viral. Ya demikian ya, kira-kira mungkin ada pertanyaan. Iya Pak, itu dari surat Bapak pegang itu dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan jelas. Ya. Berarti dari Kementerian Keuangan mendukung terkait dengan keberlangsungan dari pendidikan SMKJB ya. Betul, karena ini memang tanah negara, karena ada putusan 203 juga kan yang mana dari mereka juga sudah dikalahkan oleh negara kan. Iya. Berarti ini mendukung agar pihak kepolisian mengamankan aset ini dan mengamankan supaya anak-anak bisa tenang belajar kan. Satu lagi Pak, yang tadi kata Bapak ada kunjungan dari Wakil Ketua Komisi 3, itu siapa begitu? Penekanan apa yang diberikan atas kasus ini? Ya penekanannya ya dia memerintahkan Kejaksaan Tinggi, ya saya nggak sebut nama ya, nama. Kita udah bisa kenal beliau lah sama-sama, dia wakil ketua Komisi 3 DPR RI yang saya tahu. Tapi nanti boleh dicek karena sudah sempat masuk berita juga beliau kan, inisial beliau ini. Nah, tapi dia sudah perintahkan juga meminta, karena ini ada unsur nama negaranya, tentu dia sudah meminta kepada Kejaksaan Tinggi juga untuk mengusut kasus ini. Kok bisa kan ada dugaan orang-orang ya siapapun yang boleh dibilang diduga mengganggu tanah negara tentu harus diusut kan begitu. Nah, jadi mudah-mudahan ada dugaan juga ya, kalau orang menjual tanah negara apalagi katanya itu dari PLN nggak punya legal standing, itu bagaimana kan begitu ya. Padahal kan kita dapat perolehannya juga untuk bisa mengelola aset negara ini untuk pendidikan, kan kita udah bayar kompensasi pada negara. Lah kan kompensasi udah diterima, berarti kan kita yang jadi punya hak itu pada negara. Ya kan, nah kalau dia dasarnya dari mana gitu kan, kalau dasarnya katanya jadi penerus, organisasinya sudah terlarang, kita udah tahu. Ya kan, gimana organisasi terlarang punya penerus? Kemudian kalau masalah legal standing udah dinyatakan pidana, memasukkan keterangan tidak benar dalam akta otentiknya udah sampai PK dinyatakan bersalah, berarti nggak punya legal standing. Nah, jadi kalau ada dugaan nggak punya legal standing bisa jual tanah, itu bagaimana? Kemudian PT GMI-nya katanya beli tanahnya di 2015. Padahal sengketa gugatan aja dia masih meminta dinyatakan sebagai pemilik tanah, dia mesti menggugat PPSMKJ 2017. Masa yang menggugat bukan PT GMI? Gimana PT GMI? Harusnya PT GMI dong yang menggugat kan begitu. Kan jadi ini hal yang lucu jadinya. Ya kan, nah sementara PT GMI yang pasang plang kepada dia itu gitu kan, katanya dia udah beli dari PLK. Kan lucu. Kita tanya kapan 2015? Masa bisa seolah-olah jadin ini belum lahir gitu udah bisa beli kan begitu. Pak, ini kan ada unsur pengerusakan ya Pak, ada rencana untuk menggugat PT GMI nggak Pak, membuat laporan gitu? Ya kita lagi pikirkan, kita lagi timbang-timbang juga ya, tapi kita udah sempat bikin laporan juga untuk pidananya masuki pekarangan dengan 167 KUHP. Ya, tapi kalau Menteri Keuangan seharusnya menurut saya juga negara bertindak juga untuk melaporkan mengenai pelang yang dirusak, karena itu kan yang dirusak adalah pelang-pelang Menteri Keuangan ya, jadi negara harusnya ini yang melakukan, Menteri Keuangan juga melakukan tindakan hukum menurut saya. Ya kalau kita kan karena kita yang diberi tugas untuk menguasai, ya kita juga udah bikin laporan kan sebetulnya. Pak, belajar mengajar di mana Pak? Aktif. Oh masih. Ya, masih ada siswanya juga kok.
Pak, ini berbicara pendidikan berarti kan berbicara dengan ada hubungan pasti dengan Kementerian Pendidikan juga Pak. Ini ada, Ya. kita korelasi ke sana nggak Pak? Jadi itu supaya ada Ya pembelaan. kalau masalah untuk tanahnya mungkin yang lebih relevan keuangan itu tanah dia, tapi kalau untuk masalah pendidikan ya sebetulnya kan yang harus diamankan kan jangan diganggunya itu jangan ada pihak-pihak dari luar yang diduga ingin menguasai tanah negara. Jadi lebih tepat memang mesti di Kementerian Keuangan. Kalau Kementerian Pendidikan kan kalau seandainya memang berlarut anak-anak ini jadi makin terganggu dan sebagainya baru, tapi kan kemarin akhirnya berhasil diatasi kan, sekarang anak-anak udah mulai bisa belajar dengan tenang lagi, terganggunya beberapa saat aja kemarin. Tapi sempat terganggu ya Pak proses belajar mengajar Pak? Ya sempat ya, namanya tiba-tiba ada gangguan seperti itu ya, ada orang sekelompok orang yang diduga secara melawan hukum berusaha menduduki tanah itu kan. Tapi khawatir nggak Pak akan datang lagi oknum? Nggak khawatir, makanya kita kan minta bantuan kepolisian, makanya sampai dari Kementerian Keuangan juga minta bantuan kan pengamanan yang sekarang memang sudah diamankan oleh kepolisian, sudah dilakukan polisi lain juga. Pak, terkait mediasi yang kemarin ada datang dari Komisi 3 gimana Pak? Hasilnya apakah Hasilnya udah ya berapa hari ini Komisi gimana? 3 menyatakan ya untuk saat ini dijaga lagi oleh pemerintah, kan diamankan oleh kepolisian ya dan diusut ya kan kasus ini, bahkan Kejati juga Kejaksaan juga udah diminta untuk mengusut, takutnya ada diduga ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menguasai tanah yang bukan haknya dan bisa takutnya diduga kuat bisa merugikan negara kan begitu. Ada trauma nggak Pak anak-anak untuk saat ini? Ya kita lagi mendalami ya, masih kita khawatir kan anak-anak orang tuanya masih trauma atau khawatir kan, ini juga sayang ya karena sekolah ini kan cukup baik ya, cukup bagus. Pak, Ya ini kita kan peduli sekali dengan pendidikan anak ini. sekolah sama sekolah lama Pak. Ya, Kalau nggak salah, takut saya kalau saya katanya kan juga. dari tahun 52 kan. Ya, tokoh salah satunya. Salahnya B.J. Habibie. Iya. B.J. Habibie betul, itu dari Semak Dago. Nah, itu kan berarti kan sampai ada filmnya dan sebagainya. Berarti kan berbicara ada sejarah Pak. Ada sejarah, makanya harus kalau bisa sekolah ini tetap bisa berdiri, dan soalnya banyak murid-murid yang unggulan juga yang sekarang udah bahkan salah satunya sempat jadi presiden kan Pak B.J. Habibie. Ya. Oke. Wah, keren. Udah. Oke, kasih Pak. Rekan-rekan media yang mudah-mudahan ini bisa dikawal supaya bisa segera diusut ya dengan pihak-pihak tertentu. Apalagi ini ada pengakuan, ada YouTube-nya dan viral juga, mengaku-ngaku 2015 sudah beli PLK. Padahal kita punya bukti PLK bisa gugat 2017 saja bisa gugat. Kok orang nggak punya tanah bisa jual, apalagi menyangkut tanah negara yang sebenarnya kita BPKS AJB inilah yang sekarang kebetulan ya dan memang punya hak yang mengelola pendidikan. Udah.